Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasih Tuhan. Hari ini kebenaran firman Tuhan yang sampai kepada kita dari Ulangan pasal 13 ayat yang pertama sampai yang kelima. Ulangan pasal 13 ayatnya yang pertama sampai yang kelima. Saya akan mengawali dengan sebuah pertanyaan untuk kita semua. Bagaimana kita tahu sebuah tanda atau mukjizat atau mimpi yang hadir dalam dinamika kehidupan kita itu sungguh dari Allah atau bukan? Barangkali ada Bapak Ibu terkasih yang sempat terfikir, bertanya-tanya, ini benarkah dari Tuhan? Kok ada yang aneh, ada yang beda, ada yang menggelisahkan? Mungkin kita punya pengalaman itu. Karena saya secara pribadi dalam pengalaman yang hidup yang sudah saya lalui, ada beberapa orang ataupun bahkan diskusi-diskusi tentang iman, pertanyaan ini muncul. Bagaimana kita tahu bahwa tanda, mukjizat atau mimpi yang hadir dalam hidup kita itu sungguh dari Allah? Atau jangan-jangan bukan dari Allah? Firman hari ini mau meneguhkan kita pada bagian itu. Di ayat yang pertama sampai yang ketiga, dikatakan demikian. Apabila di tengah-tengahmu muncul seorang nabi atau seorang pemimpi, dan ia memberitahukan kepadamu suatu tanda atau mukjizat, dan apabila tanda atau mukjizat yang dikatakannya kepadamu itu terjadi, dan ia membujuk, mari kita mengikuti Allah lain yang tidak kau kenal, dan mari kita berbakti kepadanya, maka janganlah engkau mendengarkan perkataan nabi atau pemimpi itu. Saya sengaja membold hitam, jemaat yang dikasih Tuhan, bahwa ini satu kunci yang harus kita lihat, bahwa ketika ada orang yang memberikan tanda, mukjizat, ataupun ramalan-ramalan, yang itu terjadi akhirnya, namun di akhirnya ia mengutarakan bujukan untuk mengikuti cara-caranya, untuk mengikuti dia, maka di sini sudah harus hidup alarm kita. Ini ada yang tidak benar. Atau sesederhana ketika seseorang bilang dia mampu melihat, membaca masa depan, tetapi harus dengan ritual-ritual seperti harus mungkin dengan mandi tengah malam atau, eee, banyak ya Bapak Ibu yang kita tahu kalau sudah berbicara tentang peramal dan sebagainya yang kalau itu tidak benar-benar dari Tuhan, maka akan ada ujung-ujungnya yang dia meminta, membujuk kita melakukan sesuatu atau mengikut dia. Nah, inilah hal yang terus perlu kita peka dan hidup alarm dalam diri kita jika ada hal-hal yang tampaknya bukan dari Allah tetapi membawa kita kepada sesuatu yang lain. Karena dalam lanjutan bacaan kita hari ini, sebab Tuhan Allahmu mencoba kamu untuk mengetahui apakah kamu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Karena Tuhan Allah kita di ayat selanjutnya, Tuhan Allahmu harus kamu ikuti. Kamu harus takut akan Dia, kamu harus berpegang pada perintahnya, suaranya harus kamu dengarkan, kepadanya harus kamu berbakti dan berpaut. Nabi atau pemimpi itu haruslah dihukum mati, karena ia telah mengajak murtad terhadap Tuhan Allahmu yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir dan yang menebus engkau dari rumah perbudakan dengan maksud untuk menyesatkan engkau dari jalan yang diperintahkan Tuhan Allahmu kepadamu untuk dijalani. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu. Jadi jemaat yang dikasihi Tuhan, ini meneguhkan kita bahwa ketika kita sudah berpegang teguh pada pertobatan dan iman kita, maka kita tidak akan digoyahkan dengan sesuatu yang datangnya dari dunia ini. Kita terus terpaut dengan kehendak Allah, dengan Roh Kudus dari Tuhan, dan kita sadar bahwa ketika kita terus setia kepada Tuhan, maka kita mampu untuk menghayati
penyertaan, keselamatan dari Tuhan dalam hidup kita dan dengan segala tantangan yang kita hadapi. Tentu jemaat yang dikasihi Tuhan masih hangat di berita tentang peramal yang meramal A, B, C, D, lagi dan lagi, selama hal itu tidak membuat ataupun membujuk kita untuk mengikut Allah lain atau melakukan A, B, C, D, maka biarlah ia berkembang dengan talenta dan bakatnya. Tetapi kalau sudah membuat kita untuk mengikut dia, melakukan ini itu yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan ataupun dengan logika kita, maka alarm kita perlu hidup. Titit 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 titit, ini ada apa dengan orang yang katanya jago, pemimpi, dan mampu melakukan hal takjub ini. Semoga kita semua terus diberikan Roh Kudus untuk mampu kritis dan melihat mana yang dari Allah dan mana yang tidak. Sehingga kita tetap setia kepada Tuhan kita dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan akal budi kita. Tuhan memberkati. Amin.